Acara yang keempat merupakan acara inti pada kesempatan pagi hari ini, yaitu workshop pembuatan perangkat pembelajaran dan sosialisasi AKM Asesmen Kompetensi Minimum 2021 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Nurlani Sarjana Pendidikan Minister Pendidikan, dan nantinya mungkin akan ada sesi tanya jawab yang dalam hal ini dalam workshop kali ini yang bertindak sebagai moderator adalah saya sendiri. Nantinya yang akan disampaikan oleh Ibu nanti terkait dengan proses pembuatan perangkat pembelajaran RTP, silabus, dan juga kaitannya dengan prota promis dan juga penilaian akan insya Allah akan dibahas pada workshop pada pagi ini, dan juga nanti juga disinggung tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM 2021, karena hal ini merupakan transisi dari UN menjadi AM, ujian nasional menjadi asesmen nasional, sehingga perlu rasanya kita mendapatkan informasi tentang AKM ataupun juga nanti asesmen nasional. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan serahkan langsung untuk mengisi workshop ini dengan dua materi, yaitu materi yang pertama pembuatan perangkat pembelajaran, dan juga yang kedua sosialisasi AKM tahun 2021. Kepada Yang Mulia Ibu Nurlani Sarjana Pendidikan Minister Pendidikan, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelumnya mohon izin Kak Kepala Sekolah, Pak Mukra yang terhormat, Dewan Guru dan Pak Yai Munir, mohon izin saya ada di depan. Saya hanya berbagi ilmu, sharing apa yang saya miliki, apa yang saya inginkan, bukan untuk saya tapi untuk kemajuan sekolah. Satu kali saya di sini, ya, bukti fisik di sekolah ini sudah nampak, ya, dan sudah ada hasilnya. Alhamdulillah, berkah Pak Mukran, alhamdulillah. Jadi kalau kepala sekolahnya rajin kondangan, karena saya adalah bagian dari keluarga dari Dengkul Timur. Jangan anggap saya penakut, tidak, tapi karena penakut saya banyak yang berubah di kantor. Di kantor itu ada berubah total, alhamdulillah, berkah. Bukan untuk saya, tapi untuk sekolah. Dan bukti fisiknya sudah tidak usah saya tanyakan lagi, sudah ada bukti fisiknya, tinggal melengkapi ini, tinggal melengkapi. Itu tadi bukti fisik sudah kelas 10, kelas 11, nanti yayasannya dibantu, ya, Pak Rafiqnya dibantu, Pak Sabirnya dibantu, juga guru yang lain, ya, monggo kerjasamanya. Nanti kalau misalnya pengen masalah apa, pengen apa, nanti saya share lagi ke Pak Sabir, ke Pak Rafiq, biar seperti katanya Pak Sejarah tadi, Pak Sejarah, biar sama Bu, tapi kerjakan sendiri. Siap, karena bagaimanapun juga nanti pada saat akreditasi, ya, yang ditanyakan oleh asesor itu lengkap, ya Pak, ya. Bukan untuk saya, ngapain sih untuk mulai ini, kan gitu ya Pak. Itu untuk ke sekolah. Siapa tahu tahun depan takutnya pengawas sekolah yang lain yang di sini mana, tapi kan ada bukti fisik. Oh ternyata waktu dibina Bu Leli ada, kan gitu ya Pak, ya. Ada, alhamdulillah ada, bukan saya. Tapi kalau bisa saya minta lagi ke Pak Horozit ke sini, enak jalan-jalan.
katanya Pak Ibu. Kalau tidak kenal tidak sayang ya. Nama saya izinkan ya, mungkin kalau Bu Jamila, dulu Pak Isan juga, Pak Saki udah hafal saya. Nama yang diberikan oleh orang tua adalah Nurlaini Cahaya Malam. Mudah-mudahan nama saya itu juga amanah yang diberikan oleh Allah. Dengan ilmu yang saya punya, saya bagikan ke semua guru dan semua kepala sekolah binaan saya. Kalau saya tanya Pak Sakit sampai bosan dia. Kalau saya ngasih materi kecil, ya sebar ke gurunya, kasih ke gurunya gitu. Nyampe dan nyampe ya enggak. Tapi alhamdulillah perangkat sudah selesai, mantap. Rumah saya Sampang, Bapak Monggo. Kalau misalnya ke Sampang, sebelum pintu gerbang pertama masuk Sampang, Barisan Indah, lampu merah belakangnya SMA 1. Monggo, kalau kebetulan ke Sampang, monggo ya ke Relenki ke Jambo. Bismillah. Ya, itu saja perkenalan dari saya. Teknik pembuatan soal berbasis AKM. Saya ngambil contoh langsung geografi. Langsung judulnya ini dengan Pak Yai Munir. Karena bagaimanapun juga sama, mata pelajaran yang lain itu sama. Lah, tapi sebelum ke sini Pak ya, Pak Ukra, ini anak-anak ya, anak saya ya. Kelas 12 berapa orang sini? Berapa orang yang ada di sini? Berapa orang saya? 5. Bismillah ya. Nanti sampaikan juga ke teman-temannya. Nanti juga mungkin melalui Pak Ukra, Pak Sakit, atau Pak Robi sampaikan bahwa AKM untuk kelas 12 yang kemarin kan maunya AN ya, bulan Maret ya, AN Asesmen Nasional. Ya, kita punya menteri yang cakep, bahasanya wah mantap-mantap. Ya, asesmen gitu ya. Dulu kan ujian nasional, sekarang asesmen nasional. Harus ada 12 sekarang ini harus ada itu Pak ya. Pak Bugra, harus ada asesmen, tapi mungkin pemerintah belum siap ya. Makanya sekarang tidak untuk kelas 12 itu kemarin kan sudah diminta AN dan N untuk kelas 12. Lah dari mana nilainya? Nah kalau pembelajaran kan sudah ada. Kemarin saya tanya, ini sekolah jalan enggak? Jalan tuh, PAS jalan ada SK-nya, ada soal. Alhamdulillah, berarti tak jauh gitu ya. Meskipun hanya 1 bulan tak sekolah ya. Jadi itu ya, kelas 11, kelas 12 tidak ada ya. Kelas 12 tidak ada, otomatis kelas 11 tidak ada juga. Ya, kelas 11 kan harusnya yang asesmen itu AKM itu kan kelas 11 dan kelas 12. Kelas 12 karena terpaksa namanya AM. Tapi yang kelas 11 namanya AKM ya, AKM ujian AKM. Tapi karena ditunda bulan September, Oktober, kalau tidak ditunda lagi, berarti yang kelas 11 sekarang itu besok adalah AM. Siapa yang AKM? Yaitu yang kelas 10 yang sekarang ya. Yang kelas 10 yang sekarang kalau misalnya ini masih ada AKM ini masih ada. Berarti yang melakukan AKM besok adalah kelas 10 yang sekarang. Karena kelas 10 yang sekarang September kan kelas 11. Nah itu. Sedangkan yang kelas 11 itu menjadi yang kelas 12 sekarang alhamdulillah lulusan corona. Lulusan corona, alhamdulillah. Pokoknya tapi jangan ya, kamu kuliah sekolahnya tinggal hitung bulan. Ini KBM harusnya sekarang Pak Ukra, bulan ini Maret bulan April ini bulan Februari adalah KBM terakhir untuk kelas 12. Kelas bulan Maret itu ujian praktek, monggo dibuatkan ya. Nah, buatkan ujian prakteknya. Jadi paling tidak menyesuaikan dengan yang di sini. Ujian sekolah. Iya, kan kemarin kan sudah Ibu share gitu. Nah, ya paling tidak kan itu nilai kan ada ujian praktek juga kan, dibuatkan SK-nya tetap. Ya kalau yang Ibu minta SK, juknis SK itu harus ada. Ya, jadi dibuatkan. Misalnya yang kelas 12 ya. Jadi ujian nilainya Pak Robi. Kemarin saya kan share lagi ya. Kemarin EDS sekolah ya. Itu terakhir hari ini loh ya. Cepat di-include nilainya. Karena setelah ini itu dikasih perpanjangan. Jadi nilainya teman-teman yang kelas 12 ini
Iya, cepat masukkan ya, karena ini terkait dengan nilainya nanti pada saat penulisan ya. Jadi cepat, kemarin sore saya kirim. Nah, hari ini terakhir cepat diinputkan nilai yang dapotiknya disinkronkan, kan tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Itu cepat hari ini ya, dikasih batas diperpanjang. Nah, oke, ujian nilainya adalah ujian sekolah. Ujian sekolah ya, yang bulan 12 ya, ujian sekolah. Ujian sekolah dari mana? Dari rapot semester 1 sampai semester 6 ya. Jadi harus nilainya baik. Jadi kalau nilainya cukup, kurang itu bisa tidak lulus ya. Selanjutnya, jadi ujian praktek itu disesuaikan dengan sekolah. Agama biasanya ya, agama, olahraga ya, beda ya. Yang kelas 12 ya, agama, olahraga, terus kesenian mungkin banyak ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu saja. Kalau geografi tidak ada praktek, Pak Munir praktek, suruh mengukur depo ini, berapa meter itu, ya. Jadi itu ya. Jadi yang praktek bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. IPA ini IPS ini ya. Berarti nggak ada lolos lainnya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kesenian, ya, agama dan olahraga. Hanya 5 Pak Rudy ya, dibuatkan Kawasaki ya, itu mengenai nilai kelas 12 ya. Jadi sikapnya harus ini. Oke, jadi yang untuk kelas 12 tetap semangat ya. Oke, itu untuk kelas 12. Sekarang lanjut ke AKM. AKM itu dulunya ya kan asesmen kompetensi minimum ya. Dulunya kan kita kenal hot ya, hot order tinggi ya. Maksudnya berpikir secara tingkat tinggi ya. Dulu soal yang panjang banget itu adalah bahasa Indonesia ya. Yang jawabannya hanya sebaris. Nah sekarang soalnya seperti itu, panjang-panjang, ya, yang panjang, iya hot ya. Dulu soal itu tanpa dibaca sakti ya. Tadi Pak Munir, sakti tinggal ngitung yang ringan, 5 tepat, kan? Sekarang nggak bisa. Kita harus berpikir kritis. Yang kelas 11 ya, kelas 11 dan kelas 12 ya. Atau nanti USBN-nya ya, ada ujian sekolah yang soalnya dari MKKS, kalian sudah siap yang kelas 12 karena bukan dari guru, mungkin soalnya dari MKKS ya. MKKS karena sudah proyek, sudah good ya Pak ya, Pak Sakit ya, sudah ada tuh soal. Berarti mau tidak mau kalian harus mengerjakan soal itu. Jadi besok kalau dapat soal seperti itu bukan hitung kencengan lagi ya kelas 12 ya, dibaca 3 kali Bismillah Profesor Sotri ya. Semoga Allah memberi kemudahan ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, moga-moga beri kemudahan. Benih pakai kencengan bukan ya. Itu dibaca apa ya selanjutnya? Bukan ini. Oke, ya. Ini kebetulan tadi Bunda bilang ya. Saya mengambil contoh geografi karena basic saya geografi ya. Jadi tapi pada soal yang AKM itu besok tidak ada mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran geografi, matematika, tidak, karena soal itu adalah integratif. Soalnya bahasa Indonesia tapi jawabannya adalah matematika. Itu soal AKM yang seperti itu. Jadi tidak ada mata pelajaran geografi, soalnya bukan. Jadi soalnya satu soal itu bisa ke fisika, bisa ke matematika, ya tabel kan matematika. Soalnya bahasa Indonesia, tapi keluarnya tabel, ya. Nah kalau di geografi statistik penduduk berupa tabel sudah pasti. Tapi kalau bahasa Indonesia keluarnya tabel. Nah, jadi agenda ini soal AKM pasti hot. Tapi soal hot belum tentu AKM. Nah, ini bedakan. AKM pasti hot, tapi soal hot belum tentu AKM. Kenapa kok bisa? Ya karena itu tadi. Ya, kalau AKM itu sudah memenuhi kriteria tertentu. Ada kriterianya ya. Terus kebijakan umum dari kebijakan
kita ngomong AKM. Terus AKM dan geografi ini kalau kebetulan geografi sebetulnya yang lain juga punya saya, tapi karena ini saya biar fokus ya. Selanjutnya AKM kelas geografi. Contoh soal AKM geografi ya, versi geografi. Tapi benar soalnya geografi tapi mencakup soal-soal yang lain. Oke. Selanjutnya ini ada enaknya, ada tidak enaknya. Tapi kan tergantung dari jaringan ya. Kalau jaringannya tidak memungkinkan, tidak bisa berkawal ini sidon lagi. Oke, Merdeka Belajar ini dicanangkan oleh Mas Menteri kita Mas Nadiem. Ya, jadi tentang 20 tentang Merdeka Belajar. USBN diganti dengan ujian sekolah. Ya, tidak ada kalau dulu kan USBN. Ya, sekarang ujian sekolah. Ya, terus UN diganti dengan AN, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Juga survei kalau siswa yang AN yang harusnya kelas 12 yang sekarang seandainya ada ini apa namanya yang ini ya. Jadi apa namanya UN-nya ini ya, siswa yang kelas 12 itu harusnya seperti ini. AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Gurunya juga seandainya ada AN, Pak Sakit dan guru-guru yang lain, kita yang guru-guru juga ya mengalami juga AN juga, tapi mengenai survei lingkungan belajar saja. Tapi siswa 4 ya. Yang pertama AKM numerasi dan literasi ya, numerasi literasi. Yang kedua survei karakter, survei lingkungan belajar itu siswa. Tapi gurunya termasuk kepala sekolah juga ujian seandainya ada. Jadi Pak Putra juga harusnya ujian juga. Untung ya Pak, nggak ada ya. Untung. Kalau untung nggak ada. Ya, soalnya saya tahun kemarin sebelum jadi pengawas 3 tahun yang kemarin saya juga mengikuti AKM juga. Ternyata kayak gini, dia rumah murid ya, sampah diupuk-upuk, soalnya banyak, banyak kemana-mana. Ini kemana ini aja. Tapi ada kata kunci soal banyak. Apa? Pasti soal itu pasti ada kata stimulus, kata rangsang ya. Soal stimulus itu maksudnya apa ya, pokok dari soal. Katanya kalau di bahasa Indonesia pokok di kalimat itu kan ada pokok kalimatnya ya, kalimat intinya Pak, itu rangsangannya. Jadi seandainya ada AN yang ikut ujian itu adalah siswa kelas 12, itu pun tidak semua Kiai ya Pak Mukra, tidak semuanya, tapi nama yang ada termasuk yang AKM itu tidak semuanya, tergantung dari siapa yang keluar nanti. Misalnya kelas 10, kelas 12 yang ikut misalnya jumlah siswanya 20, yang ikut 10, ya 10 itu kalau hari pertama 10 ada, Pak besoknya datang, tidak bisa diganti oleh orang lain. Kosongi ya, tidak bisa diganti oleh orang lain. Oke, jadi kalau gurunya dan kepala sekolah adalah ini yang lingkungan belajar, survei lingkungan belajar. Jadi kita dikasih soal juga lingkungan belajar, ya. Oke. Ujian berstandar nasional, ujian nasional UN dulu ya ada. Dari tahun kemarin UN sudah nggak ada. Putri saya mengalami. Ya, tapi USBN-nya sudah, ujian sekolahnya sudah. Setelah itu Corona lahir pertama kali di Indonesia. Ya, sekarang sudah 1 tahun belum berlalu. Ya, jangan orang Cina terima bantunya loh. Mungkin aja mulai BLT. Oh, yakin kan? Yakin. Ya siapa yang mau ngasih 2 juta sebenarnya lagi ya? Yakin. Kamu tetap belajar ngomong Allah gitu ya. Tuh doanya orang yang dapat BLT ya. Tapi ketahuilah yang dapat BLT dulu divaksin duluan. Nyaman oleh BLT pas kata ada suntik ya. Oke, ini ya penerimaan peserta baru. Nah, kalau sini mungkin sekolah sekitar ya Pak Bukra ya. Kelas 10 berapa Pak Robi sekarang? Jumlah kelas 10.
Alhamdulillah barakallah, banyak lumayan ya. Itu sudah standar ya, 1 rombel ya. Oke, ini bebas mengembangkan RPP. RPP itu nggak ada wajib seperti ini. Tapi tadi RPP dari RPP bukan yang 1 lembar. Yang apa yang 1 lembar? Next nanti ya nanti. Tapi paling enggak sudah ada RPP ya. Kadang nggak ada sama sekali. Ada bu, ya cakup rap-rap bu, rap-rap saya cari lagi. Neki, saya 1 bulan yang kemarin ya Pak ya 1 bulan sampai ya 1 bulan ternyata diikuti kelas bersih, kata bersih, alhamdulillah. An-nadhafatu minal iman katanya Pak Kiai. Oke, selanjutnya nih asesmen kompetensi minimum ya AN ya, asesmen nasional itu mengganti ujian nasional yang kelas 12 ya kelas 12 ya. AKN ini mengukur kompetensi berpikir atau benalar siswa ketika membaca teks ya. Baca ini panjang soalnya bu. Wah, itu harus seperti itu ya, soalnya panjang ya. Nyaman baca novel bu. Wah, ada novel saya baca ya. Tuh, jadi sebetulnya AKN itu gunanya bukan untuk ke siswa, tapi untuk ke guru. Bagaimana guru itu merubah cara atau sikap pada saat mengajar ya. Kalau gurunya ngajarnya enak, tentu siswa juga enak. Student will be ya, menciptakan siswa itu nyaman ya. Maksudnya nyaman gini, Pak Iksan boleh ngajar gitu ya Pak Iksan ya. Pak Iksan boleh ngajar kemarin lebih lupa. Assalamualaikum anak-anak, persiapan Muhammad sekian. Ada yang begini, jangan ya kita kembangkan motivasi anak. Assalamualaikum anak-anak. Kalau saya biasa manggil anak-anak itu sayang. Loh, assalamualaikum sayang, gimana kabarnya? Sehat toh? Sehat bun, alhamdulillah. Intinya adalah survei karakter lingkungan belajar, mengukur ya luar belajar yang lebih bersifat sosial emosional ya. Ini kalau ini ya. Jadi maksudnya ini ya. Asesmen kompetensi minimum Kemendikbud 2020, kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum itu diukur di dalam AKN. Kemarin pemerintah kita ini serba repot karena corona. Kemarin tidak harus tuntas KD ya. Kemarinnya Mas Hakim ya, tidak harus tuntas KD ya, yang urgen saja lah. Sekarang ada kelas B, ada kisi-kisi yang sudah saya kirim kemarin ya Pak Sakim. Lah anak harus seperti ini pas piye itu waktunya sudah dekat. Ya bismillah. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita sehat ya, mudah-mudahan ya kan ya sehat. Ikuti aja apa yang diberitakan oleh sekolah. Kalau suruh kerjakan ke sekolah tentunya itu kerjakan saja ya. AKM akan mengukur keterampilan dasar literasi. Literasi itu membaca, kemampuan membaca. Literasi ya, numerasi berhitung, bukan berhitung matematika, tidak ya. Kalau misalnya ya rambutan 1 kilo, apakah kita membeli rambutan 2 kilo? Kita pisahkan 1 kilo dengan 1 kilo, tapi beratnya 1 kilo. Saya tanya, apakah jumlahnya sama meskipun beratnya sama? Tidak kan ya? Meskipun beratnya sama, mungkin selisih 2, padahal beratnya sama. Kita buktikan kalau beli telur 1 kilo, ada yang isi 18, ada yang isi 17, ada yang isi 16, menjerajah. Isi 18 udah gini, itu padahal beratnya sama. Nah itu AKE, namanya numerasi ya. Numerasi seperti itu, beratnya sama tapi jumlahnya beda ya. Beratnya 1 kilogram telur ya, telur puyuh sama juga, telur puyuh, telur raksa, itu sama. Jadi meskipun beratnya 1 kilo, itu jumlahnya tidak sama. Buktikan kalau tidak percaya, buktikan beli sekarang, nanti boleh dibawa pulang. Jadi numerasi ya. Saya kangen kalau ngajar Pak Sandi. Kalau ketemu bapak ibu guru kan begini sebenarnya. Kalau ngajar
di les, pengen ngajar. Suatu kali nanti ngajar geografi ya, nanti saya kesini, saya lihat Pak Munir ngajar, saya lihat nanti kayak apa Pak Munir. Oke, siap. Mantap Pak ya. Oke, mungkin suatu saat saya kesini nanti akan, ya saya lihat hanya Pak Munir. Saya gatel ya Pak Munir. Pak Munir, dua temannya. Penasaran, ada geografi mana Pak Munir? Tidak ada Bu Pak Munir. MGP mana yang namanya Pak? Tidak ada Bu saya. Alhamdulillah, kiainya yang mendoakan saya. Amin. Oke, paham ya? Ya teman-teman yang Bapak Guru ya, anak sekalian ya, numerasi seperti tadi ya, bukan matematika 2x ditambah 3x, bukan seperti itu. Ya, bukan. Ya, numerasi itu hitungan, tapi bukan berhitung, tapi penalarannya seperti tadi. Ya, Bunda Leli membeli rambutan, ya 1-2 kilo dijadikan 2 kilo. Apakah isinya sama? Jawabannya iya atau tidak. Iya, jawabannya kamu jawab itu. Masih dijawab. Kenapa kok bisa jawab? Karena beratnya 1 kilo, pasti isinya sama. Katanya yang jawab iya, katanya yang jawab tidak. Tidak sama. Karena meskipun beratnya 1 kilo, belum tentu jumlahnya sama. Oke? Nah, kayak itu ya. Jadi kalau dikasih soal ada jawaban iya atau tidak, kamu masih ngarang pindah. Jawab itu ya. Kalau dulu saya jadi guru, jawaban yang paling panjang dan benar ya. Padahal belum tentu benar ya. Jawabannya pintar sekilo. Tak tahu kan soalnya kayak itu udah 10 kali. Mungkin udah beda. Ada. Sudah tahu. Timur semangat ya. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporannya berfokus pada peningkatan internal sekolah. Jadi misalnya siswa kelas 12 hanya 20, yang ikut 10 Pak Mukra. Lah itu yang dilaporkan. Nah, nanti ada laporannya. Oh berarti ya kemampuan pemetaan di sekolah ini adalah seperti ini. Oh berarti kinerja gurunya seperti ini. Yang dibaca bukan siswanya, adalah yang kemampuan sekolahnya sekarang. Dari jawaban anak nanti langsung terkonek dengan kinerja Bapak Ibu guru, kinerja kepala sekolah. Ya, nanti bulan Oktober ya saya akan kinerja kepala sekolah Pak Sakit ya. Meskipun itu untuk kepala sekolah negeri, tapi tidak. Saya pengen kepala sekolah yang swasta akan saya nilai meskipun tidak diperintah oleh Pak Kajab ya. Kita mau dengan penilaian kinerja kepala sekolah, otomatis administrasi di sekolah lengkap ya, meskipun tidak disuruh oleh kepala cabang dinas ya, hanya untuk yang negeri ya. Nanti dibantu Pak Mukranya dengan apa? Administrasinya Bapak Ibu. Geografi. Kalau geografi meskipun minta prestis 4-3 monggo Pak. Begitu tak kepilih ya. Kenapa? Saya juga punya ustadz dari alhamdulillah saya tidak pernah bertemu, tapi beliau care ke saya. Dia tahu saya, tapi secara alhamdulillah juga dia kalau punya ilmu disebar ke saya. Kalau saya sudah tidak ngajar itu apa Pak? Saya sebar lagi ke beliau ya. Nah, kalau saya hanya di HP saya berbagi dia semuanya. Nah, saya bagi ya, yung gitu ya kayaknya ya. Oke, nanti kalau Pak Munir perlu apa, bawa Munir ya, biar anak-anak tahu. Kan kebumian Olimpiade ikut ya? Olimpiade kebumian kita keluarkan? Tidak. Ini tak lagi bulan Maret ada. Mengeluarkan pada Pak Munir. Tahun-tahun sebelumnya mengeluarkan. Oh, ayo Pak Munir. Tiap tahun ada itu diikutkan Pak. Mudah-mudahan. Tidak usah juara Pak. Ya, tidak usah juara. Juara itu nomor 2. Yang penting anak itu mempunyai kompetensi untuk ikut lomba. Jadi
kalau ketemu orang tak nyeleke. Kadang kalau nggak biasa bertanding kan takut. Sudahlah, ya nanti mengizinkan Pak Mukra. Olimpiade itu ada 10 mata pelajaran. Ikutkan semua Pak. Ikutkan. Kalau perlu naik truk semua. Naik semua. Iya, ya. Itu ikutkan Pak Mukra. Apalagi yang geografi. Kebumian memang geografi saya Pak. Monggo. Soal banyak. Olahraga ya. Ya. KKN berbentuk sampai sore tidak apa-apa ya. Siap ya? Siap. Oke. Sudah. Aku kocek musuh dia capek. Gitu ya? Enggak ya? Enggak ya? Oke. Ya, mudah-mudahan saya kedatangan saya bukan yang tidak diharapkan. Mudah-mudahan selalu diinginkan ya Pak Mukra ya. Benar. Alhamdulillah berbuah. Aku datang apa ya Allah. Aja perempuan ini. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas tertentu. Jadi tidak semuanya ya, sampel survei karakter dan survei lingkungan ya. Oke, komponen asesmen nasional Pusmenja pusat ya, Kementerian dan Pengajaran Kemendikbud ini literasi dan numerasi ya. KM nasional itu apa? Literasi dan numerasi dan siswa. Survei karakternya aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila berarti kalau Pancasila itu kaitannya dengan karakter. Dulu kan sudah ada karakter, ya. Ada di RPP kita, ada di RPP Bapak Ibu yang dibuat tadi, ya. Itu kan RPP K13 yang dulu, ya. Bukan yang 1 lembar. Yang 1 lembar nanti next berikutnya ya. Oke, survei karakter ini AKM nasional yang mengikuti adalah literasi dan numerasi. Ada yang mengikuti adalah siswa kelas berapa? Kelas 12 ya. Terus survei karakter ya, siapa yang mengikuti adalah siswa kelas berapa? Kelas 12. Tapi tidak semuanya anak yang kelas 12 ikut. Ya namanya itu keluar nanti dari kementerian, keluar jatuh ke Capdin, jatuh ke sekolah. Jadi kalau misalnya anak-anak yang kelas 12 tidak ada, Cak Guru nangis. Jadi Pak Guru udah Pak Mukra, Pak Guru udah Pak Sakit. Nama saya udah ada. Bukan Pak Sakit yang bikin, tapi dari Damodik ya, dari Damodik. Berarti beruntunglah namamu yang terpilih. Ya, tapi jangan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nama saya tidak terpilih, ya Allah. Ada doanya seperti itu. Iya atau tidak yang ke-12? Kata kok nggak ada, doanya saya sudah hafal. Doanya seperti itu. Ya Allah, membenderkan kuleri, ya Allah, kebeningannya bisa keluar kocokan. Survei lingkungan belajar. Model sekolah yang bagaimana? Ya, sini kan jam 7 sampai jam 12 ya. Jam 7 sampai jam 12. Kemarin liburnya sudah 1 bulan ya. Liburnya 1 bulan. Kena sidak boleh lihatnya masuk. Sekolah ada untuk Pak Kacapnya enggak ke sini ya. Di kopi Pak Muni ya. Yang kopi itu udah boleh ternyata kopi ini seru. Rumput Timur saya tarik Pak Kacap saya lewat sini. Tekadela banget. Alhamdulillah tekadela. Tekadela kan saya pikir karena bukan Pak Mukra. Boleh boleh. Oke, ini survei lingkungan belajar. Itu adalah siswa, guru dan kepala sekolah. Seperti yang saya katakan tadi. Guru yang siapa? Semua guru yang mengajar kelas 12. Ya, kepala sekolah wajib. Ya perkara nanti yang mengerjakan Pak Sakit monggo. Oke, Pak Sakit dibantu nih Pak Mukra ya. Oke. Ya paham ya? Survei ya. Ini siswa ya. Paham ya ya? Yang kelas 12 ya? Ya saya. Yang kelas 11 juga, yang kelas 12, 11, 10 juga. Karena nanti kalian kalau sistemnya tetap akan mengalami ya. Jadi AKM literasi siswa, terus survei karakter siswa, karakter sekolah, karakter Pancasila, tanggung jawab,
jujur, itu adalah nilai karakter pelajar. Lah, survei lingkungan adalah semuanya, siswa, guru, kepala sekolah, guru yang mengajar kelas 12, dan ini 2 hari ya. AKL-nya kelas 12 itu 2 hari. Kalau yang survei lingkungan adalah hari terakhir, yang semuanya ini hari terakhir ya. Oke, sebenarnya ini komponen asesmen, hal yang diukur ya. Hal yang diukur adalah capaian kompetensi kurikulum per matkul. Terus ini capaian survei karakter lingkungan belajarnya ini siswa, target pengukuran siswa kelas 9. Kalau kelas 9 ini, kelas 9 berarti ujian nasional yang dulu ya. Yang kita pakai kan ini sekarang ya, AKM, survei karakter dan ini ya. Jadi semua satuan pendidikan dengan sampel siswa kelas 5, 8 dan kelas 11. Berarti yang kelas 11 sekarang, besok tahun depan itu AM ya. AM. Yang kelas 10 sekarang, tahun depan adalah AKM. Nih, soalnya adalah adaptive test. Adaptive test itu adalah integrasi. Satu soal semua mata pelajaran. Jadi tidak ada hari pertama adalah soal geografi, nggak ada. Hari pertama adalah soal yang tadi apa? Literasi dan nomenklarasi. Itu soal hari pertama. Ya, hari pertama seperti itu. Jadi tidak ada bahasa Indonesia. Kalau dulu kan dibuat seperti itu ya, bahasa Indonesia. Pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu adalah matematika dulu. Kan nggak ada, karena adaptif itu semuanya. Ya, terus perbaikan tujuannya apa? Perbaikan pembelajaran, peningkatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Ya, jadi kalau kelas 12 nanti dapat sertifikat bahwa telah melakukan asesmen nasional meskipun tidak ikut melanjutkan surat keterangan itu dari sekolah kalau seandainya ada ya. Oke, jadi untuk apa? Meningkatkan ini, perbaikan pembelajaran, cara ngajarnya guru. Ya, kalau kita KD-nya banyak disampaikan semua itu tidak akan mampu Bapak Ibu ya. Ya, kalau saya terbiasa pakai peta konsep. Jadi satu bab bisa 1 jam pelajaran ya. Jadi satu bab misalnya sekarang materi kelas 11 bulan apa ini? Februari sekarang berarti setelah sumber daya alam ya. Sumber daya alam. Mari penduduk ya. Setelah penduduk ya Bang ya. Lah itu 1 jam ya. Kalau diterangkan semua catatannya dari halaman sekian nggak mampu. Bagaimana caranya? Pakai peta konsep. Kalau peta konsep, ya, pelajaran sebanyak apapun insya Allah kelar 1 jam. Saya di Prajen kan 6 tahun kebetulan di pondoknya Mbak Gemafi, ya. Saya terapkan seperti itu. Kelas 12 itu pelajaran mengulang kelas 10. Jadi peta konsep 1 jamnya untuk materi kelas 1, 1 jamnya untuk ini. Jadi semester 1 pelajaran kelas 1 sampai kelas 12 sudah saya ulang secara semuanya dengan peta konsep. Ya, kalau diajarkan semua apalagi sekarang waktunya terbatas ya, ya dibatasi. Pakai peta konsep Bapak Ibu, insya Allah mudah. Ya, jadi kalau misalnya atmosfer kelas 10 ini hidrosfer ya, kalau nggak salah ya hidrosfer ya. Hidrosfer pengertian. Setelah itu peta konsepnya apa? Jenisnya. Setelah itu jenisnya dibagi 2, air daratan, air permukaan, air di bawah permukaan. Sudah selesai. Terus atmosfer, pengertian, unsur-unsurnya, jenis angin darat. Kalau ibu yang geografi ya, angin darat, tidak pakai angin darat adalah merupakan angin yang berhembus habis gelur. Ya, kesuwen katanya orang Jawa. Bagaimana cara menerangkannya? Kalau saya ini angin lokal. Nah, contohnya angin darat. Saya menerangkannya angin darat D panah ya, D panah
lalu L terus ada bulan, itu sudah penjelasan. Ya, tapi ulangan nanti penjelasannya kalau ulangan bukan seperti itu. D panah L bulan bukan. Itu maksudnya mempercepat ininya anak. Coba terangkan, ibu terangkan seperti ini, coba terangkan. Ini darat adalah D panah menembus dari darat ya ke L laut ada bulan. Oh malam hari titik ya. Padahal hanya 40 D panah ya L bulan ya. Angin laut juga seperti itu. L ya L panah D matahari sudah. Oh coba nulis Yokor di Pak Munir warna coba ya itu ya. Jadi pakai peta konsep ke mata pelajaran yang lain juga pakai peta, pasti anak akan suka. Saya kalau ngajar Pak Munir spidol 4 karena biasa di bimbingan. Saya diberi rezeki setelah gabung di Nata, saya diberi rezeki jadi trainer of trainer, jadi pembimbing kayak di Ganesha itu ya TOT boleh kemana ya dia TOT trainer of trainer ya TOT ya. Jadi kata kuncinya ya itu tadi, saya ilmunya dapat dari setelah di TOT 1 minggu di Darul Ulum Jombang, saya dikirim ke Jombang, alhamdulillah. Nah, jadi kalau ngajar saya pegang spidol 4 warna-warni dan diikuti oleh anak. Catatan anak juga warna-warni. Oh kalau yang pokok warna hitam, panahnya warna merah, keterangannya warna biru. Yes, anak rapi kan. Tulisan lengkap bukan gitu ya. Ulangan nomor 2. Yang penting catatan ya. Ya, ulangan itu menebak catatan dahulunya. Ya enggak apa-apa. Oh tidak nyata tuh. Nanti ulangan dan kerak tuh. Yang kalau saya enggak. Karena dari anak mencatat apa yang kita sampaikan, berarti anak kan sudah melakukan. Tuh ya, jadi catatan. Oke, ini paham ya Bapak ya? Nih, situasi saat ini. Nah, ini saat ini materi UN. Ya, terus arahan kebijakan baru yang sekarang, literasi, numerasi, dan karakter. Ini kalau saat ini, ya apalagi dengan sistem COVID yang sekarang ya, UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa dulu. Ini dulu. Yang diharapkan sekarang ini, ya, diharapkan di mana soal itu sudah mengacu pada PISA. PISA itu adalah soal yang tingkat tinggi yang membutuhkan tingkat penalaran dengan jumlah berat yang sama. Oke. Literasi membaca, nalar ya. Dibaca, soalnya dibaca dulu nak. Jangan langsung coret ya, tidak, jangan dibaca. Ya nanti kalau minta doa ke Pak Munir, ya Allahumma sahlan ila maj'alahu sahlan kata sahlan ya. Semoga Allah memberi kemudahan. Allah Akbar. Gitu, saya gitu Pak, kemudahan ya. Numerasi dari tadi bernalar. Oh iya ya, ternyata enggak. Pak diberi semangka. Semangkanya 1 kilo, apakah sama jumlahnya? Enggak kan sama. 1 kilo semangka, 1 kilo jeruk, enggak kan sama. Ya udah, paham ya anak-anak ya? Ya anak-anak ya. Ya, paham ya? Oke, soal tentang itu ya. Jadi soalnya panjang, jawabannya numerasi. Pembelajaran gotong royong. Nah, gotong royong karakternya. Kebinekaan itu nih perundungan, pembulian, nggak boleh sekarang ya. Jadi intinya soal AM itu intinya untuk memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah ini. Tidak ada nilainya. Sekolah ini adalah misalnya kan itu nanti ada rentangan nilainya ya. Misalnya 60 sampai berapa ini cukup atau kurang. Untuk cukup baik, oh ternyata kita dalam waktu ini adalah cukup, berarti harus ada yang ditingkatkan. Apa? Ya tidak perlu di drill soal anak-anak. Ya kalau dulu kan di drill, ya di drill soal anak-anak kudu ceter.
Dapur takut tak bisa, takut pengawas datang, dapur takut lah ini ya Pak dulu, tapi di sini nggak ada, di Sampang ada Pak, ya ada pembodohan kesiswaan dulu, Sampang kalau saya enggak jujur, jujur ya, oke, memperbaiki mutu. Jadi kalau cukup, oh berarti harus ada yang ditingkatkan. Katanya ada survei karakter. Oh ternyata lingkungan belajar anak yang tidak enak. Oh harus diperbaiki. Oh toiletnya kurang. Nah anak kalau misalnya, Pak maaf izin ya, saya sakit perut. Oh sakit perut ini yang 7 badak balik ya, ada seperti ini. Karena itu saya kaitannya dengan sarana ada ya Pak ya, ada ya, alhamdulillah. Nanti itu akreditasi yang dimiliki itu juga ya. Selanjutnya ini ya, literasi membaca. Nah, seperti yang tadi itu soalnya panjang, dibaca ya, dibaca apa sih soalnya seperti ini ya, evaluasi. Nah soalnya dibaca, numerasi seperti tadi, fakta alat matematika, bukan disuruh menghitung, bukan. Ya, seperti tadi membeli 4 macam buah, yang 5 macam buah dengan semangka. Apakah jumlahnya sama meskipun beratnya sama? Tidak akan sama. Ya, perlu yang ini yang banyak. Ya, kalau ini paling isi 10. Ya, oke. Numerasi seperti itu ya. Selanjutnya survei karakter. Ini yang dikatakan pelajar Pancasila. Beriman bertakwa. Jadi kalau pagi KBM-nya Bapak Ibu guru kan kegiatan awal ya. Assalamualaikum anak-anak. Ayo berjaga. Halaman sekian. Kita dengan terutama soalku berbahagia. Jadi assalamualaikum anak-anak. Sehat semua. Sholawat. Kalau saya awal tuh sholawat Nadia jadi. Ya. Sholawat Nadia baca dulu. Sholawat Nadia. Oh baca. Ke saya ini enak, ke dia enak. Anak-anak. Namanya saya anak-anak kan sudah pasti nurut semua ke saya. Ya Bismillah, nggak ada anak nakal. Jangan bilang gitu ya. Ada guru-guru sampai gitu. Ada saya pernah ngajar jadi, takut saya. Wali kelasnya ada. Nggak ada anak nakal. Mungkin dia pengen curhat, saya deketin. Ya. Jadi kenapa sih ya? Kenapa? Ini Bu, masa seperti ini Bu? Saya pernah dicuekin Pak ngajar. Saya ngajar itu Bu, anunya apa namanya, sindikannya sekolah katanya, guru tidak ada berani. Jadi kalau misalnya tidur tidak ada yang makan. Saya gini, suara saya kan merdu. Ya kayak ini, merdu. Apalagi kalau udah baca sholawat, merdu. Saya ke anak yang tidur 3 orang kebetulan, judulnya 3 orang, IPS kelas 12. Saya ngajar di depannya, suara peranyi. Anak-anak, matikan dia kan gini suaranya udah. Ya ini tidak saya bangunkan. Assalamualaikum. Tidak saya bangunkan. Selalu tetap tidak. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah dan husnul khotimah. Banyak sedikit aja dia bangun. Ya saya ngajar dengan suara yang lantang, dengan suara merdu saya. Ya akhirnya dia terbangun dan mengikuti pelajaran saya tanpa kekerasan. Anak tidak perlu dengan jangan. Ya, malah ini kalau saya nyukur rambutnya anak, ya saya kan pernah kurikulum pernah, kesiswaan pernah, bendahara bos pernah, kalau pernah ke Pak Sakit ya. Jadi kesiswaan gini kalau rambutnya anak panjang. Kalau guru-guru kan pedal, peke ini, petas belum ya. Aduh lah soke, soalnya ya. Kalau saya enggak, assalamualaikum ya dulu waalaikumsalam. Rambutnya panjang gitu ya. Coba kalau rambutnya tidak pasti cakep ya. Ayo, kapan foto? Ya Bu nanti. Kapan foto? Nanti Bu. Kapan foto? Nanti Bu. Gitu ya. Besok Ibu lihat ya. Besoknya Bu. Alhamdulillah. Begitu Pak saya Pak. Ya sama-sama seperti di sini. Ayo, Isan. Kapan di-print? Iya Bu. Kapan di-print? Iya Bu. Kapan? Di-print ada motivasi. Alhamdulillah ya kejamilah itu yang punya wilayah. Kapan? Iya Bu. Kapan Pak Ustaz? Iya Bu. Ayo kapan?
saja. Kayaknya nanti ada sidang. Kok tahu? Bocoran Bu. Ya sudah, Waalaikumsalam. Potong ngantri ke saya. Alhamdulillah. Puisnya saya karena dengan senyuman. Jadi ya, survei karakternya yang dinamakan pelajar Pancasila, kreatif, mandiri, gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika. Oh, ini Pancasila ya. Pancasila seperti ini. Survei lingkungan belajar, iklim keamanan sekolah. Kayak kemarin nggak boleh Bun, katanya nggak boleh, LSM nggak boleh kalau sekolah masuk, kayak gitu ya. Ini perundungan, rasa aman, karena masuk salah, kayak di Al-Rasyid ada itu Bun, suntik mematikan, bocah saya suntik mematikan katanya. Ada beredar isu suntik mematikan vaksin itu ya. Jadi yang namanya, mohon maaf, namanya anak desa kan takut ya. Burung kapri tahu saya murid tapi gurunya jadi akal deh. Iya, nih karena kita nggak tahu ya apakah itu aman tuh badan kita atau tidak ya. Itu ya iklim kebinekaan, pro kekerasan. Nah sini nggak akan, guru-guru sini pasti kasih sayang dengan anak-anak ya. Jadi anak-anak kalau nampak nggak usah pakai tanya, dekati secara halus. Kalau tambah dikasar di anak-anak itu tambah berontak. Ya, dekati. Coba sampai jangan Bapak Ibu, jangan sampai pakai seperti itu. Jangan. Bismillah. Karena apa? Tuturi handayani. Apa yang kita ucapkan pasti jadi. Nih, tanpa kekerasan ya, kualitas pembelajaran teraturan kelasnya teratur apa tidak, pengajarannya ada gurunya apa tidak, atau gini kelasnya ada, Nana kerjakan halaman ini, gurunya ada di kantor, kalau sini kan ada. Supervisi tetap dilakukan ya Pak ya, besok ya, saya nanti ngirim supervisi, saya nyentuh satu, mungkin 2 orang guru, Pak Muni. Ini ya KM, literasi numerasi ya. Jadi kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 tidak melaporkan hasil individu, namun berupa peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi kelompokkan. Jadi nanti keluar nilainya Pak Saki. Oh ternyata sekolah ini cukup, apa ya yang kurang itu keluar sendiri nanti dari jawaban siswa itu. Oh berarti sekolah harus pembenahan di sini, gitu ya. Ini maksudnya yang akan. Nah, kontennya personal, berisi bacaan, berisi latar belakang biasa seperti ini ya. Terus sosial budaya, ya, dan saintifik, bacaan penulis yang meningkatkan pengetahuan dan kecakapan ilmiah. Ini adalah konteksnya, konteks isi dari soal personal, sosial budaya, saintifik. Satu soal isinya ini. Personal itu berupa kayak tadi soal yang yang tadi ya. Nah, sosial budaya kaitannya nanti praktek langsungnya. Asesmen literasi ya, untuk mengukur kompetensi membaca, mengolah dan mengevaluasi. Ini contohnya teks sastra. Biasanya guru bahasa Indonesia yang lebih paham seperti ini. Sastra mengajak peserta didik untuk menikmati. Jadi dari gambar ini kita kan bisa menceritakan langsung. Kalau dulu waktu SD gambar gunung, matahari, sawah, pasti berkunjung ke rumah nenek, padahal di rumah tak jodoh dia benar. Saya berkunjung ke rumah nenek ada pohon, padahal rumah nenek ada pahaban. Ya rumah waktu SD kan kita gambar gunung 2, matahari dan sawah, pasti gambarnya sama. Itu orang produk dulu. Tapi berulang produk dulu kita mengalami semuanya. Kalau sekian ya, anak bayi biar gak nangis sama ibunya kasih ini pembodohan. Ya, bukan Al-Quran ini akhirnya ya. Oke, dari gambar ini kita bisa menceritakan. Nah, ini berarti Malik Pundang. Oh, cerita rakyat. Ya gitu ya tuh. Stimulus bacaan apa bukan? Ini kan gambar ini kan sudah kita Malik Pundang. Berarti kita sudah bisa melihat oh cerita rakyat. Gitu ya.
adalah legenda maling kundang ya, misteri Gunung Merapi. Nama lampirnya lembaga. Oh ya, ya kan, misteri Gunung Merapi berarti itu fiksi ya. Nggak ada di Merapi, tidak ada mak lampirnya. Tapi kebetulan walau-walau sawab ya, kemarin pada saat Gunung Merapi Pak Lampir meninggal, Merapinya meletus. Walau-walau sawab, apakah ikut berduka walau-walau? Ya kan, walau-walau gambar. Nih, ini yang geografi. Siklus panjang, siklus pendek, menengah, panjang. Kalau Pak Bukra, Pak Munir dalam menerangkan ke anak-anak mungkin panjang. Saya pakai lambang tadi, siklus pendek, laut, ya, laut. Nah, L panah L. Kalau siklus benar, laut, darat. Nah, sudah. Kalau siklus panjang, laut, darat, laut. Sudah, Pak. Ya, kalau siklus pendek adalah yaitu kejadiannya ini, aduh, api. Siswa nggak paham. Intinya kata kunci. Pendek laut ke laut, menengah laut ke darat, mau panjang laut darat kembali ke laut. Sudah itu, Pak. Itu kata kunci. Gak usah anak-anak. Siklus panjang adalah yaitu peristiwa ini boleh seperti itu. Tapi kan anak-anak itu kan apalagi kelas 12 ya, kata kunci. Ya, pasti kalau kita mengajar seperti kata kunci seperti anak-anak, ternyata geografi meskipun kayak itu mudah. Itu jadi apa? Menciptakan studi well-being. Ya, anak-anak merasa nyaman, suka dengan gurunya. Kita guru dia pun manggil tahu gitu ya. Ada. Misalnya pas udah masuk sekarang ya, sakit Allah mudah-mudahan tidak sembuh nih guru. Ada yang sudah infil ke gurunya, jangan ya nak ya, doakan ya Allah sehatkan guru, angkat penyakitnya itu ya, karena doamu adalah doamu juga. Doamu untuk orang lain pasti itu doa untuk dirimu juga. Itu kalau saya. Nah ini ya, jadi soal sekarang, soal enumerasi, biar saya melucu begini biar Bapak Ibu tidak bosan. Ya, tidak bosan ya. Oh, kalau misalnya mau kerudung gini, wah, kemudian ini kalau baca, paling tidak kan yang saya sampaikan langsung praktek sebenarnya. Ini, bentuk soal AKM sekarang seperti ini. Bentuk soalnya yang sekarang ya. Objektifnya pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar. Seperti biasanya, optionnya hanya satu. Soalnya bla 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 bla. Dia antara ini adalah satu jawabannya, kan biasanya ada 5 ya. Optionnya ada 5, berarti hanya satu jawaban yang benar ya. Terus yang kedua, pilihan ganda. Pilihan ganda jawaban lebih dari satu. Misalnya buah-buahan yang disajikan di SMA Dukuh Timur pada saat Bu Leli bersilaturahmi adalah gitu ya, semangka. Misalnya di jawaban itu ada semangka, ada ini, ada 5 jawabannya. Manakah yang disajikan di SMA Dukuh Timur? Kan di sini kan semangkanya ada, berarti jawabannya 4 ya, paham? Pilihan lebih dari satu. Saya nyatakan ini loh ya. Ya, buah yang disajikannya banyak ya. Ya, Pak buah yang disajikan di SMA Dukuh Timur adalah 1 jeruk, 2 rambutan, 3 kelengking. Ini. Yang kelima adalah semangka. Oh, semangka salah. Berarti jawabannya 4. Ya, 1, 2, 3, 4 itu maksudnya. Ya paham ya? Yang siswa ya. Paham ya? Terus pilihannya singkat, iya atau tidak. Ya, iya. Berarti jawabannya kenapa kok 1 kilo isinya beda dari tadi? Kenapa kok iya? Kamu jawab.
Kenapa jawabannya tidak? Karena salak isinya lebih ininya lebih besar sehingga jumlahnya lebih sedikit. Non objektif esai berupa cerita. Jelaskan ini. Kamu jelaskan berarti itu berupa ini ya. Contoh nih. Terus untuk soalnya level kognitif. Level kognitif itu ada dari C4 sampai C6 ya. Nih, konten akan numerasi, bilangan, aljabar, geometri, pengukuran dan data dan ketidakpastian. Bilangan berupa angka. Ya, tadi seperti jumlah, aljabar. Data berarti data berupa grafik ya. Mengingat seperti biasa ya. Mengingat seperti biasa soal memilih dan menyatakan mana yang paling benar. Selanjutnya ini pelajar Pancasila seperti ini ya. Pada beriman bertakwa, Bhinneka global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tidak usah saya jelas. Kata kuncinya ini akhlak beragama, akhlak pribadi. Kalau beriman bertakwa kan pasti beragama dia. Ya. Kalau misalnya dia beragama, akhlak itu ada akhlak biasanya beragama siapa nih? Oh seperti itu. Temennya berarti itu. Ya, jadi kalau agama ini kata kuncinya, ya kata kunci ini nanti saya sebar ke ya biar tambah dipahami oleh guru, ya. Terus bergotong royong, kolaborasi, kepedulian, berbagi, ya itu adalah contohnya mandiri. Mandiri itu maksudnya dia mampu berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kreatif, ada gagasan, ada produk. Oh sekolah ini kok kotor ya, dibersihkan. Itu berarti kan kreatif ya. Kok belum punya di foto ini wah ya. Kalau adik kelas Tiana ya harus ada rasa peduli ya. Asesmen, asesmen itu maksudnya adalah penilaian kualitas proses dan hasil pembelajaran. Intinya ini ke guru, bagaimana guru memperbaiki cara mengajar, ya bukan anak codot, ya, bukan ya, karena paling tidak pengukuran ini pemberian pengukuran ini bisa dilihat sampai di mana kemajuan sekolah. Nilai sekolah itu apa? Cukup, baik atau sangat baik dari nilai yang dikatakan hasilnya tadi ya. Nih asesmen tadi kan penilaian ya. Ada tes, ada non tes ya. Kalau tes dan non tes berarti kalau non tes itu berarti bisa saja itu berupa kualitas. Tidak kadang meskipun sekolahnya bagus belum tentu guru itu juga bagus. Berarti kembali pada skill guru masing-masing. Tapi meskipun dia itu lulusan misalnya ya swasta, tapi skill gurunya itu mempunyai skill, insya Allah akan juga ya. Ini ya L3 C4 ini level kognitifnya seperti ini ya. Level kognitifnya kayak kelas ya. Level 3 dan C4 paling tidak minimal C4. Kalau jelaskan itu level C1 ya. Tapi kalau sudah menganalisis dinamika planet misalnya, kalau kata menganalisis itu sudah nilai C4. Kalau mendeskripsikan itu C3. Berarti level soal itu adalah level 3 atau minimal C4 ya. Oke, selanjutnya bentuk soal. Tadi kan sudah Ibu ya, objektif, pilihan ganda. Pilihan ganda hanya satu jawaban tadi ya. Ini prosentasenya. Prosentasenya soalnya ya sama semuanya totalnya adalah 100% ya. Jadi menjodohkan seperti tadi menjodohkan. Dari ini buah-buahan yang termasuk misalnya buah yang tanpa punya ini kan berbuah. Ini pohon ada, tapi kalau belum melakukan
dikawinkan sama orang, nggak bisa berbuah meskipun besar ya. Jadi dia harus dikawinkan dulu. Kalau ini meskipun nggak kawin berbuah sendiri, ya itu bedanya ya. Oke, selanjutnya ini contoh soal geografi ya. Dan saya ini contoh soalnya anggap kisi-kisinya ya, kisi-kisinya. Nah, alat bantu penulisan soal berarti adalah intinya soal KD-nya ya. Ini contohnya saya ambil geografi. Jadi contohnya kisi-kisinya ini ya. Misalnya geografinya ini ya, menganalisis dinamika planet bumi. Stimulusnya rancangannya ini ya, gambar stimulusnya. Oh, misalnya sudah disajikan gambar lempeng ke oh berarti ini tentang planet. Planet apa yang ada dekat? Oh bumi kan gitu. Iya, bismillah ya. Oke, ini ya. Jadi ini alat bantu penulisan soal sama dengan apa? Kisi-kisi. Jadi misalnya sini bahasa Indonesia, KD-nya apa di bahasa Indonesia? Misalnya kesenian ya, seni budaya apa, ekonomi apa, KD-nya masukkan sini. Ya. Terus apa? Stimulusnya apa? Kalau misalnya geografi stimulusnya lempeng tektonik, wah sudah kemana-mana. Terus kemampuan yang diuji, memprediksi daerah rawan bencana dan penanganannya. Ini adalah stimulusnya, ini adalah soalnya, ya. Ini soalnya, ya. Ini soalnya. Lah ini adalah jawabannya. Paham Bapak Ibu? Ya, ini KD. Jadi semua mata pelajaran kemampuan yang di sini ini maksudnya soalnya. Ini adalah jawabannya. Ini adalah kata kuncinya. Oke, stimulus itu kata kunci. Ya, oke. Ini kemampuan yang diuji adalah soalnya, jawabannya di sini. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini ngacunya ke pelajaran juga semuanya ya. Gambar hutan bakau. Nih soalnya. Pemanfaatan wilayah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Menentukan jenis pemanfaatan hutan bakau. Kan ini jawabannya. Oh ternyata dengan dikasih gambar hutan bakau berarti memanfaatkan hutan bakau. Hutan bakau itu kan satu, menghindari adanya abrasi, ya, abrasi. Yang kedua, dari bakau itu kan daunnya bisa dijadikan pewarna. Dan yang ketiga, kalau tidak salah, pohon bakau itu kan ada buahnya. Itu katanya dibuat ini. Sayur. Iya, sayur ya. Cuma kita tetap. Tapi pakai enggak? Kita tetap mau bersih. Oh, tidak boleh. Iya. Ya karena itu untuk melindungi daerah laut untuk abrasi ya. Jadi ini ya Bu ya, ini soalnya ini kelas 10 sampai kelas 10 sampai kelas 12. Monggo nanti Pak Munir ya, Pak Munir nanti ini langsung ya langsung semuanya sama dulu tinggal langsung siap. Karena saya di sini IPS. Apakah ada guru geografi? Ada. Mana? Siapa? Pak Munir itu anak kuncingan. Untung Pak kepala sekolah kuncingan saya tunggu Pak Sakit. Pak Mukra itu sampai kapanpun saya tunggu. Sore saya tunggu. Saya tunggu ya berAllah. Saya ditunggu oleh orang hebat yang di Jawa Timur ya. Kayak ini soalnya. Tadi kan ada soal AKM pasti soal HOTS. Tapi soal HOTS belum tentu soal AKM. Karena belum tentu di soal itu ada numerasinya. Ya. Soal AKM kan harus ada numerasinya. Hitung-hitungnya. Ya, mungkin berupa tabel, mungkin berupa grafik, mungkin berupa angka tuh, ya. Oke. Jadi soal AKM pasti hot, soal hot belum AKM. Kalau di situ tidak ada numerasi. Oke. Selanjutnya
cari langkah membuat soal AKM. Nanti suatu saat ya, kalau misalnya ini contohnya cara membuat soal AKM, ini caranya ya. Ada KD-nya, caranya seperti tadi yang ini ya. Caranya kisi-kisinya seperti ini ya. Ada KD-nya dimasukkan ya. KD-nya setelah itu stimulusnya apa? Kata kuncinya. Ini soalnya ya. Soalnya ini adalah jawabannya ya. Oke. Nah, ini setelah dapat tentukan nilai penting yang akan diharapkan oleh siswa. Terus rancang pertanyaannya. Nah, misalnya gambar siklus geografi. Berarti pertanyaannya bagaimana proses terjadinya siklus, kan gitu. Berarti jawabannya apa? Terjadinya siklus, perbedaan siklus. Misalnya perbedaan siklus panjang, menengah, dan pendek. Itu adalah pertanyaannya ya. Gambarnya siklus hidrologi ya, gambarnya stimulusnya, soalnya perbedaan ya, perbedaan siklus. Nah, jawabannya berarti itu tadi ya. Oke, ini contoh-contohnya soal gambar yang bisa dijadikan. Kenapa soal itu harus ada gambarnya ya. Soal yang sekarang tuh harus ada gambar ya. Copy paste. Iya, bisa copy paste ya. Jadi bisa di ini. Kalau misalnya mana ya? Kalau misalnya mengenai angin itu kan jawabannya bisa geografi, bisa fisika, ya. Nah, kalau matematika apa? Kekuatan angin berapa skalanya? Kalau menimbulkan kerusakan hebat, lah itu numerasi. Soalnya geografi. Kemana-mana ke fisika. Terus jawabannya matematika, kan hitungan jawabannya. Ya. Selain ini contohnya banyak sekali ya. Tinggal dimasukkan soal gambarnya ini ya, tapi soalnya bahasa Indonesia. Ini ya, banyak sekali ya contohnya ya. Oke. COVID-19 Indonesia bisa dijadikan soal juga. Nah, ya. Terus ini rute penerbangan. Bisa nih ikan, kan ikan ya. Kalau di geografi masuk flora dan fauna. Bukan fauna, ada fauna ya. Fauna ada. Ya, jadi fauna, masuk fauna. Ya, masuk fauna. Di biologi masuk biosfer, masuk fauna juga. Nah, ini soal bisa biologi, bisa apa namanya? Bisa ekonomi. Nah, kalau ekonomi misalnya seorang nelayan mendapat ikan sekian, berapa? Nah, berapa kalau dijual? Kan ekonomi sudah. Kalau yang di atasnya itu bisa biologi juga, Bu. Yang mana? COVID-19. Bisa biologi, ya. Bisa biologi karena coronavirus itu kan memang punyanya biologi. Biologi. Iya, biologi. Allah,